Bismillah. Hari ini Sabtu 23 Safar bertepatan dengan 5 Januari 2013. Akan kita sambung pelajaran kita di kajian Al-Aqidah dalam pelajaran Al-Mumti' Syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Maka berkata Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, As'alullah al-karima Rabbal Arsyil Azim. Kita ambil beberapa fawaid dari matan ini. Maka Al-Karim, dia adalah nama, ismun min asma'illahil husna, nama dari nama-nama Allah yang baik, Al-Husna. Yang mana Al-Karim di sini dalilnya banyak dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menyatakan nama untuk Allah. Adapun di dalam ayat Al-Qur'an seperti di dalam surat Al-Infitar, Allah menyatakan, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai seluruh manusia, apa yang menyebabkan kamu lupa dan silau kepada Allah yang mempunyai nama Al-Karim. Adapun di dalam hadis seperti dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, di mana Nabi Muhammad SAW kana yad'u 'indal karb, di saat dia berdoa dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan merasa sempit hatinya, minta dibukakan dan dilapangkan oleh Allah. Maka dia berkata dalam doanya, La ilaha illallah al-azim al-halim, La ilaha illallah rabbal arsyil azim, La ilaha illallah rabbas samawati wa rabbal arsy al-karim. Yang dia itu mempunyai nama Al-Karim. Maka poin pendalilannya di dalam hadis dan di dalam ayat Al-Quran, lafaz Al-Karim menandakan bahwa ini adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah namakan dirinya dengan nama Al-Karim, yang mulia, yang maha dermawan dan sebagainya. Dan faedah yang lain juga, di saat kita meyakini dengan nama Allah yang Allah sifatkan di dalam ayat Al-Quran dan sunnahnya yang as-sahih, bahwa dia itu bernama Al-Karim, maka di sini bagi orang yang mempunyai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqah An-Najiyah, As-Salafiyah, harus juga mempunyai kaidah, barang siapa yang menetapkan nama untuk Allah, berarti dengan dalalah al-mutabaqah kita sifatkan Allah dengan nama tersebut. Maka di sini Allah menyatakan nama atas dirinya Al-Karim dari dalil ayat yang tadi dan hadis yang telah kita sebutkan. Maka dengan dalalah al-mutabaqah kita nyatakan langsung bahwa Allah itu mempunyai sifat yang karim juga sesuai namanya. Dan ini dalalah al-mutabaqah seperti disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah Syekhul Islam di dalam kitabnya Dar'ut Ta'arud An-Naqli wal Aqli, disebutkan dalalah al-mutabaqah ya dalalatul lafz ala jami' hadhil mahiyah allati addaha al-mutakallim bilafzihi wa huwa dalalatun ala tamamil mahiyah. Maka apa itu dalalatul mutabaqah? Dalalatul mutabaqah adalah dalil-dalil yang ada padanya itu seluruh apa yang disifatkan dan dinamakan di dalam ayat-ayat Allah tadi. Sehingga misalnya di sini Allah sebutkan namanya Al-Karim dari Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan dalalah al-mutabaqah kita sebutkan juga bagi Allah itu sifat yang karam. Namanya Karim, mempunyai sifat yang karam. Dan ini yang dimaksud dengan Asma'ul Husna bidalalatil mutabaqah tufid sifah al-matlub. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk dinamakan Muhammad atau Ahmad, yang terpuji, tetapi akhlaknya bejat dan tidak terpuji. Kadang-kadang seperti itu. Dan begitupun makhluk dinamakan Saleh, tetapi dia orangnya Taleh, bukan Saleh. Ini perbedaan antara Al-Khaliq dengan makhluk. Maka bagi makhluk beberapa nama mungkin tidak mutabaqah, tidak sesuai antara nama dengan perilakunya, antara nama dengan akhlaknya. Tetapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, al-qaidah dari akidah asma wa sifat, jika kita menyatakan nama untuk Allah subhanahu wa ta'ala, berarti
pada saat itu juga kita menyatakan sifat yang sesuai dengan nama tersebut dengan dalil apa? Bidalalatil mutabaqah, seperti disebutkan tadi oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Dar'ut Ta'arud An-Naql wal Aql. Maka dari sini kita menyifatkan sifat karam, kemuliaan dan yang maha pemurah bagi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah telah menyatakan namanya namanya Al-Karim, sehingga lazim bagi kita untuk memberikan sifat bagi dia Al-Karam. Dan begitu pun dari segi i'rab, an-nahwu, ilmu bahasa Arab, tata bahasa, grammar. Maka Al-Karima di sini mansub dikarenakan dia itu sifat. Maka dari sini di matan ini as'alullah al-karima, aku minta kepada Allah yang Al-Karim, yang mempunyai sifat maha mulia dan maha pemurah. Dan i'rabnya di sini Al-Karim, dia adalah sifat sesuai dengan nama yang telah Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran yang tadi. Dan adapun dari segi ilmu nahwu, grammar, si sifat ini Al-Karima mansub, dia itu mengikuti al-mausuf yang disifati. Dari segi apa? Dari segi al-ma'rifah ataupun nakirah, dan juga dari segi al-harakat. Adapun mengenai al-harakat, maka dia mansub sesuai dengan lafzul jalalah Allah mansub, dikarenakan lafzul jalalah Allah as'alullaha ini mansub dikarenakan maf'ulun bih, telah dikedepankan as'alu fi'il dan fa'il, maka lafzul jalalah Allah maf'ulun bih, dan al-karimah sifat untuk lafzul jalalah Allah, dan lafzul jalalah Allah mansub dikarenakan maf'ul, maka al-karimah sifat dari al-mausuf harus mansub juga. Ini dari segi harakat. Adapun dari segi al-ma'rifahnya, lafzul jalalah Allah adalah ma'rifah, maka al-karimah harus ma'rifah, dan ma'rifahnya di sini dimasuki dengan alif dan lam. Dan ini kaidah di sini dari ahlun nahwi banyak diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an sebagai pendalilannya, karena tidaklah al-qawaid al-usuliyah, al-qawaid al-fiqhiyah, dan juga al-qawaid fil aqidah, dan juga al-qawaid fil nahwi, semuanya kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Ini adalah asas hukum, sumber segalanya. Maka di saat para ulama memberikan kaidah di ilmu lughah Arabiyah, nahwu, tentang permasalahan as-sifah yatba al-mausuf fil ma'rifah au fi al-harakah, maka dalilnya mereka juga diambil dari ayat yang lain. Seperti contohnya banyak, tetapi kita misalkan sekarang seperti di surat At-Tur, Allah menyatakan wal baitil ma'muri wasaqfil marfu'i wal bahril masjuri. Maka semuanya di sini al-ma'muri, al-marfu'i dan al-masjuri di sini majrur dikarenakan sifah semuanya. Adapun al-ma'muri sifah untuk al-bait, yang mana bait di sini majrur dari apa? Dari waw al-qasam. Maka di sini wawnya bukan waw istinafiyah, dan juga bukan waw al-atifah, dan juga bukan waw al-ma'iyah, tetapi waw qasam yang bermakna sumpah. Wal baiti al-ma'muri, maka yang menjadi syahid al-ma'mur di sini sifah mengikuti kasrah sama, dan juga al-ma'rifah dengan masuknya alif lam al-ma'muri, dan begitu pun al-marfu'i dan al-masjuri. Maka dari sini dijadikan kaidah oleh ahlu nahwi bahwa al-mausuf harus al-sifah mengikuti mausuf dari dua segi, dari harakat dan dari segi al-ma'rifah ataupun nakirah. Maka dari sinilah, dari ayat-ayat seperti inilah disusun beberapa kaidah. Maka Imam Al-Hariri di Mulhatul I'rab pun menyatakan seperti ini: wal atfu wa tawkid aidan al-badal tawabi' yu'rabna i'rabil awal, bahwa atf dan taukid dan badal, dan yang dimaksud di sini atf adalah sifah, sehingga masuk di sini ucapan kita ataupun pembahasan kita. Maka sifah dan taukid dan badal mengikuti i'rab al-awwal, yakni yang disifatkan ataupun yang ditaukidkan ataupun yang digantikan. Wa hakadal wasfu
idza dhahas sifah mausufuha munakkaran au ma'rifah. Maka dia itu mengikuti dari segi sifat munakkaran au ma'rifah, dari segi nakirah ataupun dari segi ma'rifah. Dan selain itu faidah yang bisa kita ambil dari matan ini, di mana disebutkan as'alullah al-karima rabbal arsy al-azim. Kalimat rabb di sini mansub, rabba. Yang i'rabnya di sini adalah badal, pengganti. Yang mana mabdul minhu atau yang digantinya itu adalah lafdzul jalalah Allah. Maka yang demikian telah diterangkan di dalam syariat al-Islamiyah bahwa lafdzul jalalah Allah bisa diganti dengan ar-rabb. Dan di ayat-ayat ataupun hadis yang lain digantikan. Bisa jadi ar-rabb diganti dengan Allah. Ini menjadi pendalilan bahwa Allah, lafdzul jalalah Allah dengan Rabb itu adalah sama. Seperti untuk misalnya penggantian antara badal dan mabdul minhu antara Allah, kalimat jalalah Allah dengan Rabb adalah sama. Kita ambil misal di dalam surat Al-Fatihah. Allah menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini mana badal dan mana mabdul minhu? Alhamdulillahi. Lafdzul jalalah Allah di sini majrur dikarenakan masuk lam. Dan rabbil alamin, rabbi di sini dia badal dan mabdul minhu lafdzul jalalah Allah. Dan di ayat lain terbalik, seperti di surat Ibrahim, di mana Allah menyatakan alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid Allahi alladhi ila akhir. Kita potong ayatnya untuk wajah pendalilan ataupun poin pendalilan. Di dalam ayat ini Allah sebutkan rabbihim, yani bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid Allahi. Maka rabbihim di sini majrur dikarenakan dia mudhaf ilaih dari bi'izni. Dan Rabb di sini majrur. Kemudian datang lafdzul jalalah yang ayat setelahnya ila siratil azizil hamid Allahi. Lafaz Allahi al-jalalah di sini majrur. Kenapa? Dia dalam keadaan badal. Badal mana? Badal dari rabbihim ila siratil azizil hamid. Maka di sini menjadi kebalikannya dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah al-badal rabbil alamin, mabdul minhunya lafdzul jalalah Allah. Di surat Ibrahim, awal surat Al-Ibrahim, rabbihim ila siratil azizil hamid, mabdul minhu, dan badalnya adalah lafdzul jalalah Allah. Maka kalau begitu bisa kita katakan bahwa lafdzul jalalah Allah dengan Rabb maknanya sama, karena dia saling mengganti. Dan itulah yang diinginkan di dalam syariat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak menyatakan di dalam ayat Al-Qur'an bahwa lafdzul jalalah Allah bisa diganti dengan Rabb. Untuk contoh kasus, Allah menyatakan di dalam surat An-Nisa, Allah menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Maka sembahlah Allah wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan kamu membuat kesyirikan syarikat kepada Allah dalam sesembahan. Dan di ayat lain Allah menyatakan ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai seluruh manusia, sembahlah Tuhan ataupun yang menciptakan kamu. Maka di sini sama sigahnya wa'budullah dan ya ayuhan nas i'budu rabbakum. Sama-sama diperintah untuk menyembah lafdzul jalalah Allah ataupun kalimat rabbakum, Tuhan kalian ataupun Rabb kalian. Maka di sini menjadi dalil bahwa kalimat Rabb dan kalimat lafdzul jalalah Allah maknanya wahid. Adapun kalimat Rabbal Arsyil Azim, kita sepakati bahwa dia itu adalah badal dari lafdzul jalalah Allah, as'alullah al-karima Rabbal Arsyil Azim, yang mana Rabba di sini juga mansub. Jika dikatakan kepada kita, taib, tadi pembicara telah memberikan kaidah kepada kita bahwa badal, taukid dan sifah
itu harus mengikuti nakirah dan ma'rifah. Taib. Jadi pertanyaannya, kenapa Robba di sini dia dalam keadaan tidak ada alif lam? Ini yang diinginkan nakirah misalnya. Maka kita jawab, bahkan Robba di sini bukan nakirah, bahkan dia itu ma'rifah. Dia itu badal dan mengikuti lafzul jallah Allah yang dia itu masuk alif lam ma'rifah, maka Robba di sini badal harus ma'rifah, bukan nakirah. Karena ada pendalilan lain selain masuknya alif lam. Robba di sini memang tidak masuk alif lam, tetapi ada pendalilan lain, yaitu dengan mudhaf ilaih. Maka Rabbal arsy di sini badal, dikarenakan mudhaf ilaih bimanzilatil ma'rifah, dalam kedudukan ma'rifah, posisi mudhaf ilaih itu. Seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Malik di Alfiyahnya, wa ghairuhu ma'rifah kahum wadhi wa hindun wabni wal gulam walladhi. Maka disebutkan oleh Ibnu Aqil di dalam syarahnya, ghairun nakirah yakni maknanya ma'rifah. Wa hiya sittatu aqsam. Yang pertama ad-dhamir seperti disebutkan di matan kahum. Wa ismun isyarah seperti wadhi. Wal alam seperti hin. Wal mahalli bi alif wal lam seperti wal gulam. Dan walladhi yakni ismun mausul alladhi. Wa ma udifa ila wahidin minha kabni, disebutkan ibni. Maka kembali ke matan Alfiyah, wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hindun wabni. Ini wajud dalalahnya wabni. Dia adalah mudhaf ibn kepada ya al-mutakallim mudhaf ilaih. Sehingga mudhaf ilaih termasuk kepada ma'rifah. Maka kita katakan di sini bahwa Rabbal arsy adalah badal dan dia mengikuti ma'rifah dari mabdul minhunya lafzul jalalah yang kemasuki alif walam, dan dia juga ma'rifah dikarenakan mudhaf dan mudhaf ilaih. Dan adapun al-adim, Rabbal arsy al-adimi, maka al-adim di sini adalah sifat dari al-arsy. Dan sifat untuk arsy di sini disifati dengan al-adim yang maha luas. Maka untuk sifat ini banyak disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa arsy itu maha luas. Seperti di dalam surat yang banyak Allah menyebutkan wa huwa rabbul arsy al-adim. Disebutkan dalam 3 ayat, pertama di surat At-Taubah dan surat Mu'minun dan surat An-Naml. Allah menyatakan wa huwa rabbul arsy al-adim. Maka Allah sifatkan bahwa arsy itu maha luas. Dan dalil di dalam hadis seperti hadis yang kita lewati dari Ibnu Abbas muttafaqun alaih, di saat Nabi Muhammad SAW indal kurbi, dalam keadaan goncang ataupun gundah gulana, dia berdoa, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsy al-karim. Dan dia itu Rabb al-ardi dan Rabbal arsy yang maha mulia. Maka yang menjadi pendalilan di dalam hadis ini kalimat la ilaha illallah rabbal arsy al-adim. Dan juga dalil lain selain Al-Quran dan Sunnah, ada juga dalil akal. Yang mana dalil akal di sini akal yang mengikuti kaidah-kaidah dari syariat, bukan akal yang bebas seperti kaum falasifah yang mana mendahulukan akal daripada dalil ataupun menjadikan dalil-dalil mengikuti akal. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah menjadikan akal-akal yang sehat ini mengikuti dalil-dalil. Dari segi dalil akliyah ataupun dalil dari akal yang sahih, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keagungan ars di ayat yang tadi, wa huwa rabbul arsy al-adim. Dan di dalam hadis ini la ilaha illa Allahu rabbul arsy al-adim. Maka di sini disebutkan dari ayat-ayat ini dan hadis ini Allah mempunyai arsy yang besar. Kemudian dari segi akal di surat Ghafir Allah menyatakan tentang sifat-sifat malaikat. Alladzina yahmiluna al-arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih
Adapun mereka para malaikat-malaikat yang menjunjung al-arsy, ini menandakan bahwa al-arsy itu besar dari segi akal yang sehat, yang mengikuti dalil yang tadi. Mana dalilnya besar? Pertama, dalil yang sharih di ayat tadi, wa huwa rabbul arsyil adzim, dan di sini bahwa ada beberapa malaikat, alladzina, dan alladzina di sini jamak untuk ghaib, yahmilunal arsya, dan yahmilun di sini fi'lun mudhari' dan wawunya di sini fa'il menandakan hum, banyak. Berarti arsy ini dijunjung oleh para malaikat. Dan di dalam ayat lain di surat Al-Haqqah, wal malaku ala arja'iha, dan para malaikat yang banyak ini yang berada di ujung-ujung langit, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, yang mana mereka itu menjunjung arsy Rabbuna azza wa jal yawma idzin samaniyah, ada 8 malaikat. Maka dari segi akal, al-arsy itu amatlah besar karena dijunjung oleh para malaikat. Dan para malaikat yang menjunjung arsy ini telah dikabarkan dengan hadis yang sahih dan sharih bahwa mereka itu amatlah besar. Seperti di hadis berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah man hamalati al-arsy innama baina syahmati udnihi ila atikihi masiratu sab'mi'ah am." Di dalam hadis ini datang dari Jabir bin Abdullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku telah diizinkan oleh Allah agar membicarakan kepada para sahabatku tentang sifatnya malaikat yang khususnya malaikat yang menjunjung al-arsy, seperti disebutkan di dalam ayat yang tadi, di mana Allah menyatakan alladzina yahmiluna al-arsya, malaikat-malaikat yang memanggul arsy. Maka Nabi Muhammad SAW telah diizinkan untuk memberitahukan kepada para sahabatnya tentang sifat malaikat yang menjunjung arsy. Innama baina syahmati udnihi ila atikihi, bahwa jarak antara ujung telinganya kepada bahunya, kalau kita hanya berjarak 4 jari seperti saya ukur sekarang. Adapun para malaikat penjunjung arsy di sini jaraknya antara ujung daun telinga dengan pundaknya, maka masiratu sab'mi'ah am, jaraknya perjalanan 700 tahun. Maka kalau perjalanan ini diperjalankan dengan pesawat F-16 misalnya, maka akan berapa tahun? Dan terbayang jika perjalanan ini dipakaikan di ucapan Nabi Muhammad SAW dengan onta ataupun dengan himar, maka akan berapa tahun? Sab'mi'ah am, jarak yang jauh sekali. Ini menandakan bahwa malaikat yang menjunjung arsy besarnya tidak terkira. Dan jika malaikat yang menjunjung arsy ini besarnya seperti yang disifatkan, maka bagaimana arsy tersebut? Jika malaikat yang menjunjung arsy saja antara jarak daun telinga dengan bahunya 700 tahun perjalanan, maka bagaimana kepala dan bagaimana badannya? Dan ini satu orang dari mereka. Bagaimana jika terkumpul 8 dari mereka kemudian menjunjung arsy? Maka arsy lebih besar dan besar dan besar, berkali lipat ganda dari para malaikat ini. Maka ini menjadi dalil bahwa al-arsy itu besar seperti Allah sebutkan di dalam ayatnya yang tadi. Adapun hadis yang kita sebutkan ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tabrani di Awsat, yang mana sanadnya kepada Musa ibn Uqbah an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini sanadnya sahih, semua rawinya thiqat, dan telah disahihkan pula oleh Imam Az-Zahabi
di dalam Mukhtasar al-Ulu, dan dia berkata isnaduhu sahih, dan disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan oleh Al-Haythami di dalam kitab Majmu' Az-Zawaid, dan oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i di As-Sahih Al-Musnad. Maka hadis ini sahih la syakka wala raiba, tidak ada keraguan dan tidak ada syak padanya. Dan bahkan telah ada hadis yang sharih, tidak dari segi akal, bahkan dari hadis yang sharih menandakan bahwa ars adalah makhluk Allah yang maha besar dari makhluk-makhluk yang lainnya. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di tafsirnya dan yang lainnya dari Abu Dzar. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mas samawati sab' wa ma fihinna wa ma bainahunna fil kursi illa kahalqatil malqah bi ardil falah. Wal kursi fil ars katilkal halqah fitilkal falah." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah langit-langit yang 7, dan demikian juga bumi, tidaklah besarnya langit dan bumi ini dan ketujuh langit ini jika dibandingkan dengan Al-Kursi. Dan makna kursi di sini akan disebutkan nanti adalah tempat berpijaknya kaki Allah Subhanahu wa taala. Kecuali besarnya itu seperti halqatil malqah bi ardil falah, seperti disebutkan alat untuk bertani yang dilempar di lahan pertanian yang luas, ataupun bisa diartikan cincin yang dilempar di tanah pertanian yang maha luas. Ini jauh sekali bedanya. Dan adapun Al-Kursi, tempat disimpan kaki Rabbuna Azza wa Jal, jika dibandingkan dengan Arsy, maka kursi ini seperti cincin ataupun seperti alat memotong rumput yang dilempar di lahan ladang yang luas, yang jauh sekali bedanya. Maka dari sini menjadi pendalilan yang sharih bagi kita bahwa 7 langit itu jika dibandingkan dengan Al-Kursi saja, maka seperti cincin yang dilempar di padang luas. Dan begitu pun kebalikannya, Al-Kursi jika dibanding dengan Al-Arsy, maka seperti cincin ataupun alat untuk bersawah ladang di ladang yang luas. Perbedaan yang jauh sekali. Maka hadis ini hadis yang hasan, yang mana dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya dengan banyak jalan, dan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di kitabnya Al-Arsy. Dan adapun makna dari Al-Kursi telah didefinisikan oleh Imam Ibnu Abbas di saat beliau berkata, Al-Kursi maudhi' al-qadamain wal ars la yaqdiru ahadun qadrahu. Maka Al-Kursi definisinya adalah tempat kaki Rabbuna Azza wa Jal. Dan adapun Al-Ars, tidak ada satupun yang bisa mensifatkan tentang maha luas dan maha besarnya. Maka athar ini athar yang hasan, dikeluarkan oleh Abdullah ibnu Ahmad di kitabnya As-Sunnah, anaknya Imam Ahmad di kitabnya As-Sunnah, yang mana di sanadnya ada Ammar ibnu Muawiyah Ad-Duhni, yang mana dia itu saduq hasanul hadis, dan sisanya yang lain dari para perawinya thiqat. Maka dihasankan pula oleh disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka kita cukupkan di sini pelajaran syarah Al-Qawaid Al-Arba', wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa fi ilmikum